Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asran Situmeang selaku Kepala Kelompok Observasi Stasiun Meteorologi Benang Sori Sibolga. Yang saya hormati dan saya sayangi adalah rekan kerja saya ada Mbak Dewi Anistia Sidauruk dan Mbak Anindya Maharani dan Mbak Diah Lentari Artenia Purba. Izin saya Muhammad Arif Rahman Siregar, izin untuk mempresentasikan hasil dari resume jurnal saya yang berjudul tentang Seasonal Dependence of Cultures and Their Interaction with Median-Julian Oscillation over Southeast Asia, atau ketergantungan musiman pada cultures dan interaksinya dengan osilasi Median-Julian di atas Asia Tenggara. Untuk memenuhi tugas diklat PMG ahli online BMKG 2020 angkatan 41. Dan yang ingin saya resume adalah pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Data jurnal yang saya resume adalah yang berjudul tentang Seasonal Dependence of Cultures and Their Interaction with the Median-Julian Oscillation over Southeast Asia, yang ditulis oleh Prince Xavier dan kawan-kawan yang instansinya berada di Met Office atau di Inggris, United Kingdom. Penerbitnya adalah Journal of Climate, volume 33, atau berasal dari Amerika Meteorological Society. Pendahuluan, musim dingin dari monsun utara di Asia Tenggara adalah fenomena kompleks karena pengaruh proses yang beroperasi di berbagai skala temporal dan spasial. Sebagai contoh, curah hujan monsun sangat dipengaruhi oleh El Nino atau El Nino Oscillasi Selatan menurut Laudan tahun 2000. Kemudian pengaruhi oleh Median-Julian Oscillation atau MJO menurut Median dan Julian 1971, Cultures dari Timur Laut menurut Chang dan kawan-kawan tahun 2005, dan Borneo Vortex menurut Chang dan kawan-kawan 2005, dan sistem sinoptik lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh Hattori dan kawan-kawan tahun 2011 yang menggambarkan bagaimana pola dominan variabilitas seperti pola MJO dan Cultures MJO. Pola ketika keduanya terjadi bersama menunjukkan bahwa pola Cultures MJO bertanggung jawab atas peningkatan terbesar curah hujan di sebagian besar benua maritim bagian barat. Ini sesuai dengan temuan Lim dan kawan-kawan tahun 2017, bahwa ketika Cultures dan MJO bertepatan, meskipun ini jarang terjadi, itu menghasilkan curah hujan yang lebih kuat. Batas masalah yang ingin saya resume adalah bagaimana perubahan karakteristik MJO dan Cultures pada awal musim dan akhir musiman. Kemudian yang kedua, bagaimana Cultures dan MJO berinteraksi dengan siklus musiman dari satu sama lain selama perkembangan musim. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi dasar tentang Met Office Model dalam pengamatan pengaruh Cultures dan MJO. Data dan metode. Data penelitian yang digunakan adalah data angin analisis CWMF. Kemudian yang kedua, data rata-rata curah hujan setiap hari dari satelit RMM dengan resolusi spasial 0,25 derajat kali 0,25 derajat. Kemudian yang ketiga, data MJO dari tahun 1998 hingga 2015. Lokasi dan waktu penelitian adalah lokasinya mencakup wilayah Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan, 5 derajat lintang utara hingga 5 derajat lintang selatan, dan 105 derajat bujur timur hingga 115 derajat bujur timur. Penelitian ini dilakukan selama 17 tahun, yaitu pada tahun 1998 hingga 2015. Masuk kita ke hasil dan pembahasan dan diskusi tentang siklus musiman, di mana evolusi klimatologis harian dari angin dan curah hujan 850 mm per hari dengan batasan 100 derajat hingga 115 derajat bujur timur didapatkan dari Oktober hingga September, ditampilkan untuk menunjukkan pola aliran dua sistem monsun utama. Warna panah menunjukkan kecepatannya. Sedangkan latar belakang abu-abu ini klimatologis curah hujan. Terlihat pada gambar bahwa zona konvergensi dekat khatulistiwa bergeser dari sekitar 5 derajat lintang utara bergeser ke posisi paling selatan, sekitar 10 derajat lintang selatan pada bulan Februari. Yang didominasi dari utara. Terlihat didominasi dari utara pada bulan Desember hingga Februari. Ini memiliki signifikansi karena dapat berdampak pada sistem propagasi zonal seperti MJO.
yang dapat menambah curah hujan di wilayah Indonesia. Ada juga daerah dengan curah hujan tinggi di Samudra Hindia bagian timur di sepanjang pantai barat Sumatera dan sebagian besar Jawa, disebabkan oleh kontribusi MGO dan bagian utara Kalimantan yang sirkulasi siklon dengan peningkatan curah hujan yang kuat yang disebut dengan Borneo Vortex atau pusaran Borneo. Siklus musiman Kolsus paling menonjol pada bulan Desember dan Januari dengan 56,7% dan 72,3%. Sedangkan terjadinya Kolsus mengakibatkan bagian utara jauh lebih kering, yaitu di wilayah di atas Vietnam Timur, seluruh Semenanjung Melayu, dan Sumatera bagian utara. Sementara curah hujan di atas Laut Jawa dan Barat Laut Australia jauh lebih basah. Meskipun pergeseran dalam pola curah hujan ini mungkin diatur oleh siklus musiman, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada ketersediaan air di wilayah Indochina, Semenanjung Melayu, dan Indonesia di bagian utara dalam beberapa tahun. Misalnya tahun 2014 yang tidak memiliki fenomena El Nino dalam skala besar, namun terjadi kekeringan di wilayah Indonesia Utara dan wilayah-wilayah di atas tadi. Kemudian, Kolsus juga mengakibatkan gradien tekanan permukaan juga terjadi peningkatan dengan tekanan lebih tinggi di utara Khatulistiwa, sehingga ada konvergensi angin tingkat rendah yang meningkat di atas Laut Jawa. Juga dapat meningkatkan anomali curah hujan yang lebih kuat. Kemudian siklus musiman MGU, terlihat pada gambar bahwa pada November dan Desember, MGU masih berada di utara. Kemudian pada Januari, Februari, Maret sudah berada di selatan ekuator. Hal itu juga diakibatkan oleh adanya pendorongan dari Kolsus hingga memasuki wilayah Indonesia. Sehingga pada Januari, Februari, Maret terjadinya MGO di wilayah selatan Indonesia. MGO fase 2, 3, dan 4 pada pembahasan ini umumnya meningkatkan curah hujan skala besar dan skala lokal di wilayah Asia Tenggara, menurut Xavier dan kawan-kawan 2014. Curah hujan untuk setiap bulan MGO berada dalam fase 2, 3, 4 berdasarkan indeks RMM yang ditemukan oleh Wheeler dan Hendon tahun 2004. Ketika MGO dan Kolsus dapat terjadi, dapat memiliki dampak yang berbeda pada curah hujan. Namun, meskipun jarang terjadi, mereka bertepatan, hal itu dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar pada curah hujan ekstrim daripada dampak individualnya. Dampak MGO terhadap curah hujan lebih banyak terjadi di wilayah barat Sumatera dan sebagian Kalimantan ketika seluruh musim dipertimbangkan. Pola ini ternyata menjadi hasil migrasi musiman yang jelas dari anomali MGO dari utara ke belahan selatan dari November hingga Maret. Sesuai dengan gambar tadi. November masih di wilayah utara, sedangkan Januari, Februari, Maret sudah masuk ke wilayah Indonesia. Anomali curah hujan positif mendominasi curah hujan di baratan Sumatera, termasuk wilayah Sibolga, Semenanjung Melayu, Timur Vietnam, dan sebagian besar Laut Cina Selatan pada bulan November. Sementara, ada anomali curah hujan negatif yang besar di atas Laut Jawa dan Barat Laut Sumatera, Barat Laut Australia. Pola ini cenderung bergeser ke selatan pada bulan Desember hingga Maret, ketika sebagian besar wilayah didominasi oleh anomali curah hujan MGO dengan anomali negatif selatan semakin lemah. Pada bulan Januari, anomali kering mulai muncul di wilayah timur Filipina karena ada dorongan Kolsus. Timur Vietnam dan dari Thailand. Anomali basah bergeser ke selatan, tetapi mendominasi di atas Samudra Hindia bagian timur. Kemudian pada bulan Februari dan Maret terjadi pengeringan skala besar di sebagian besar wilayah utara Khatulistiwa, terutama di Semenanjung Melayu, utara Kalimantan, dan timur Filipina, karena semua massa udara berpindah ke selatan, karena adanya dorongan Kolsus dan interaksi dengan MGO. Modulasi musiman MGO dan Kolsus. Gambar ini merupakan rata-rata klimatologis 1998 hingga 2015 dari kekuatan spektral harian setiap tahun yang menunjukkan evolusi musiman variabilitas curah hujan di wilayah tersebut. Spektrum curah hujan menunjukkan musim yang jelas baik dalam frekuensi tinggi kekuatan MGO dalam periode 32 sampai 64 hari. Itu terlihat pada bulan November hingga Desember di wilayah utara. Sedangkan di wilayah selatan pada bulan Januari hingga Februari dan mulai hilang pada Maret. Dalam kotak utara,
Pada 5A tadi ada kekuatan signifikan pada frekuensi tinggi periode dalam 8 hari ketika terjadi korslet dan MGO selama musim dingin utara atau berada pada NDJFM November, Desember, Januari, Februari, Maret yang terkait dengan korslet yang menonjol selama musim dingin. Karena peristiwa korslet hanya berlangsung sekitar 5 hari, sedangkan MGO berlangsung sekitar 30-60 hari. Variabilitas frekuensi tinggi berkurang pada akhir Januari di kota utara, tetapi tetap kuat di belahan selatan. Ini menunjukkan bahwa sinyal MGO tetap kuat di utara Khatulistiwa selama musim dingin dan bergeser ke selatan menjelang akhir musim, yang bertepatan dengan pelemahan umum dari amplitude MGO di wilayah tersebut. Terlihat pada gambar, pada November-Desember masih di utara masih tinggi MGO-nya, sedangkan di Januari-Februari sudah mulai menghilang di utara, sedangkan di selatan malah muncul MGO pada Januari, Februari, dan Maret hilang. Evaluasi model terlihat pada layar. Ada model GC 3,0 dan GA 7,0, di mana GC 3,0 ini, GC 3,03 ini melakukan pekerjaan lebih baik daripada GA 7,0 karena secara keseluruhan dalam mensimulasikan curah hujan rata-rata nilai ekstrim. Karena GC 3,0 ini tidak terlalu overestimate dan hampir sama dengan keadaan pengamatan observasi yang tertera di jurnal, yang tidak saya masukkan ke dalam PPT ini karena takut menghabiskan waktu. Rangkuman. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rangkuman sebagai berikut. Cuaca dingin di timur laut sangat mempengaruhi pola curah hujan di Semenanjung Melayu selama musim hujan timur laut hingga Indonesia. Semenanjung Melayu ini maksudnya di wilayah Indonesia juga. Pada awal musim, gelombang membawa curah hujan yang besar bagian dari Semenanjung Indochina, Semenanjung Melayu, dan Kalimantan bagian utara. Dengan pergeseran musim, gelombang menjadi lebih ke utara dan menyeberangi garis khatulistiwa wilayah Selat Karimata dengan kondisi lebih kering dan peningkatan curah hujan di atas Laut Jawa dan utara Australia. Analisis wavelet menunjukkan bahwa amplitude MGO dan variasi curah hujan frekuensi tinggi di atas puncak Asia Tenggara pada bulan November hingga Desember, seperti yang telah saya jelaskan tadi di gambar. Sedangkan amplitude MGO ditekan selama Februari dan Maret di utara, sehingga berpindah ke selatan yang bertepatan dengan komponen meridian angin tingkat rendah. Yang terakhir adalah model gabungan atmosfer laut GC 3,0 dan GA 7,0 tadi berperforma baik dalam merepresentasikan pola pengaruh gelombang dingin ataupun cold surge, meskipun ada beberapa bias atau koreksi dalam intensitas dan distribusi spasial curah hujan ekstrim yang masih terdapat overestimate atau kelebihan dari data pengamatan. Daftar pustaka berikut adalah referensi dari jurnal tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf, karena ini masih hal yang tabu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.